5, 4, 3, 2, 1, 0. Good morning, children. How are you today? Yes, okay. Anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia di pembelajaran 1 sampai 3. Oke anak-anak, disiapkan bukunya terlebih dahulu dan alat tulisnya. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa. Sikap berdoa, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, are you ready? Yes, kita mulai pembelajaran kita dengan penuh semangat. Anak-anak, kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, ada berbagai macam hewan ya. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya, ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas seperti di hutan ya. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap Tuhan. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari, Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring setiap pagi. Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Yuk kita baca dongeng tentang ayam jago. Judulnya Ayam Jago Baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda-benda berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" "Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi," ujar induk-induk ayam itu. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Anak-anak, setelah kalian mendengar dan membaca dongeng tentang ayam jago baru, kalian menjawab soal berikut ya. Ya, nomor 1. Benda yang dilihat ayam jago ternyata adalah apa? Nomor 2. Suara kokok ayam jago bagaimana? Nomor 3. Suasana malam hari. Nomor 4, bagaimana perasaan ayam jago ternyata masih malam. Nomor 5, bagaimana sikap burung hantu. Ya, kalian kerjakan di buku PS kalian di rumah ya. Oke, lanjutnya ayo mencoba.
Benny senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Ia sering tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayapnya. Ia mencoba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayap. Yuk kita melakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. Anak-anak, amati gambar berikut ini ya. Yuk coba kita lakukan di rumah. Nomor 1, berdiri tegak. Kedua, tekukan kedua siku di samping badan. Ketiga, gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Nomor 4, gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Nomor 5, lakukan gerakan ini bersama-sama dengan teman-temanmu di rumah atau keluargamu. Setelah itu, yuk kita bayangkan gerakan kupu-kupu sedang terbang. Lakukan gerakan kupu-kupu yang sedang terbang dengan cepat. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Benny suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Benny, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah Benny. Benny sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Anak-anak, perhatikan bacaan berikut. Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Nah, kalian bisa membaca dongeng-dongeng di toko buku atau di rumah kalian jika punya dongeng-dongeng lain ya. Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalah yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia ya. Nah, kita akan menggambar 5 kotak. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, kita sudah bikin kotaknya 5. Nah, bagaimana kita akan menaruh sama banyak dari 20 telur ini ke 5 kotaknya? Berarti kita taruh 1 setiap kotak dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baru 5. Sedangkan telurnya ada 20. Berarti kita taruh lagi 6, 7, 8, 9, 10. Ya, baru 10 telur. Sedangkan disuruhnya 20. Ya, 20 telur. Berarti kita harus tambah lagi 11, 12, 13, 14, 15. Baru 15. Sedangkan yang disuruhnya 20. Jadi kita tambahin lagi 16, 17, 18, 19, 20. Baru habis 20 ya. Sudah terkumpul dalam 5 kotak. Ya, masing-masing sudah ada 4 telur dalam 1 kotak. Nah, jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi berapa telur? Ya, 4 telur.
Ya, waktu kelas 2 kita sudah pelajari konsep perkaliannya. Ya, kotaknya terlebih dahulu, dia 5, baru jumlah dalam setiap kotaknya 4. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita coba soal yang lain. Nah, ini jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur ia pada masing-masing kotak? Oke, tadi kan 5 kotak, sekarang 4 kotak. Ya, kita coba lagi menghitungnya. Seperti tadi, setiap kotak diisi 1, 2, 3, 4. Sudah 4, tambah lagi. Ya, 5, 6, 7, 8. Masih 8. Kita tambah lagi. Seterusnya sampai jumlahnya 20. Kita tambah lagi. Ya, sudah 16. Berarti masih kita tambah lagi. Ya, baru jumlahnya 20. Jadi, jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Kita dapat menulisnya dalam lambang bilangan 4 kotak dikali 5 sama dengan 20. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Benny, yaitu 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Itu bentuk pertukarannya, yaitu sama dengan 20. Nah, Benny juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran, salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Ya, kita buat 2 kotak. Ya, Benny mempunyai 14. Berarti kita taruh sama banyak di 2 kotak. Ya, kita taruh dulu 1 wortel di kotak yang pertama. 1 wortel di kotak pertama dan kotak kedua. Kita tambah lagi 3, 4, baru 4. Tambah lagi 5, 6, 7, 8, baru 8. Ya, kita tambahkan lagi 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, sudah cukup 14. Dan tiap kotak mendapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. Nah, jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 7 batang wortel. Kita dapat menulisnya dalam lambang bilangan 2 kotak dikali 7 wortel. 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Miss cukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan membuat kalian dapat memahami pembelajaran tadi. Ya, sebelum kita akhiri, tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Miss. Sampai jumpa. Bye-bye.